Akan tertuang semut diterbang tujuan. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat, sejahtera, bahagia. Hari ini saya perjalanan menuju ke kota Gresik untuk menemui seseorang. Semoga kita semua diberkati Tuhan, kita selalu sehat. Guys, bagaimana dengan pekerjaan Anda selama ini? Apakah Anda sudah melakukan dengan optimal atau tidak? Saya pernah berbincang-bincang dengan Pak Wibisono Citro. Beliau pemilik kantor agensi Trusty Agency yang di Surabaya dan yang ada di Malang. Beliau bercerita tentang mengapa kok beliau sudah sukses seperti sekarang, memiliki aset, memiliki ruko, memiliki kantor, office di Ciputawet dan lain sebagainya, punya rumah, punya mobil mewah, rumah mewah, jamnya juga mahal. Itu semua karena dia melakukan kerja keras. Sebelumnya, sesudahnya, selalu dia fokus dengan membantu agen-agennya sampai agen-agennya bisa sukses. Karena saat agennya sukses, maka leadernya akan ikut dampaknya. Tetapi apa yang dilakukan sama beliau ialah beliau melakukan bagiannya, yaitu tetap melakukan merekrut, tetap melakukan selling. Tetapi konsepnya menurut Pak Wibi, sellingnya hanya 10%, lebih banyak ke arah recruiting 90%, karena beliau sudah menjadi leader. Sempat beliau juga terlena dengan sebuah kondisi yang nyaman. Saat dia punya income 60 sampai 70 juta, dia mulai slow down. Ini seringkali dihadapi oleh kita agent. Awal mula saya pernah ditanyai sama leader saya, Ibu Elizabeth Yuliasari, "Kok lu kepengen income berapa akhir tahun?" Di tahun 2007 saya menyebutkan angka sekian, yang mana itu sekitar 5 kali dari gaji saya yang saya terima saat saya bekerja. Nah, saat saya mencapai income 5 kali tersebut, maka saya mulai slow, saya mulai kerjanya santai, sehingga prestasi demi prestasi itu tidak bisa dicapai. Sedangkan Pak Wibi selalu setiap tahun prestasi. Tahun ini juga beliau mendapatkan perjalanan ke Sydney, Top Agency Leaders Conference, top 40, beliau masuk karena timnya berkembang dan timnya bisa memiliki kemampuan baik selling, kemampuan baik recruiting lebih baik dan lebih benar. Jadi Pak Wibi juga sempat cerita bahwa beliau sempat menolak orang-orang yang memang mungkin tidak bisa fokus di Prudential, tetapi tentu saja dengan jam terbang beliau yang beliau pernah lakukan recruiting sudah kira-kira udah ribuan, tetapi dia seleksi dengan baik. Tetapi kalau kita sebagai agent yang masih belum punya pengalaman, ada baiknya kita tidak melakukan recruiting dengan cara seleksi yang ketat, karena kita belum menemukan polanya. Kita masih belum menemukan teknik-teknik bertanya yang menggiring orang tersebut kalau bekerja di Prudential itu akan luar biasa atau tidak. Jadi beliau berpesan itu kepada saya. Satu kali saya juga pernah dikerasi sama beliau. Beliau menyatakan sangat tidak enak. Tetapi kalau itu saya marah,
waktu itu mungkin saya tidak bisa promosi ke jenjang berikutnya. Kenapa? Karena saya stuck, kena zona nyaman dan tidak mau berubah di zona nyaman tersebut, tidak mau berubah menjadi yang lebih baik. Nah, di situ saya ditegur. Kemudian saya awal mulanya sakit hati, tetapi akhirnya saya menyadari sekarang bahwa itu yang benar. Sebagai seorang yang great leader, melakukan peneguran ya, dalam arti memberikan advice dengan secara keras terhadap orang-orang tertentu. Tentu saja beliau tidak akan melakukan ke semua orang, hanya melakukan ke orang-orang yang beliau kenal. Nah, waktu itu ada 2 orang yang ditegur sama beliau. Yang pertama si A, yang kedua saya sendiri. Tapi puji syukur saya dengar dan saya berusaha, saya berjuang. Akhirnya saya bisa mendapatkan promosi yang jauh lebih baik. Andai kata tidak ditegur dengan keras, maka saya tidak akan, atau saya tetap di posisi zona nyaman, di posisi tersebut stuck selama bertahun-tahun. Guys, semoga melalui cerita ini kita semua bisa memahami bahwa Prudential itu bisnis, dan bisnis kita sendiri, bukan bisnisnya leader. Karena satu kali seorang agent akan menjadi leader juga, dan seorang leader akan menikmati hasil off-roading pada saat agent tersebut telah berhasil. Tetapi jangan lupa untuk membuat proses seorang agent berhasil menjadi leader membutuhkan waktu proses yang cukup banyak, membutuhkan pemikiran, membutuhkan strategi-strategi agar beliau tetap bisa berhasil di Prudential. Nah, itu saja guys. Terima kasih Anda meluangkan waktu mendengarkan sharing ini. Kalau Anda suka, silakan Anda share, Anda subscribe, Anda like ya. Terima kasih. God bless you all. Bye.